153B dari SDN Karamanan 1, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Perkenalkan, saya Sri Mei Ekowati, CGP Angkatan 10, kelas 153B dari SDN Gunung Sari 3, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Perkenalkan, saya Ahmad Taufik, CGP Angkatan 10, kelas 155B dari SD Negeri Karangmalang 1 Kasreman, Kabupaten Ngawi. Kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam, Pak Nadi. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini Bu Mei, saya mendengar katanya Bu Mei mau melakukan proses coaching dengan Pak Taufik. Iya Pak, betul sekali. Oke Bu Mei, ini sebelum proses coaching ini ada sedikit pertanyaan, boleh ya? Boleh, monggo silakan Pak. Jadi Bu Mei, ini dalam proses coaching nanti Bu Mei yang sebagai coach, Ya. terus kemudian Pak Taufik sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati Bu Mei sebagai supervisor. Nah, saya akan juga menilai sesuai dengan profil coaching. Apakah coaching yang sudah Bu Mei lakukan dengan Pak Taufik nanti itu sesuai dengan alur kita atau tidak. Terus kemudian saya juga akan mengamati apa Bu Mei nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching apa tidak. Terus saya juga akan mendengarkan Bu Mei dalam mengajukan pertanyaan berikut pada coaching, dan coaching nanti akan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan apa tidak. Terus gini Bu, dalam proses coaching nanti jangan lupa Bu Mei nanti tentang prinsip coaching, yaitu diantaranya ada mungkin kemitraan, terus kemudian ada apa itu namanya? Proses kreatif ya, terus kemudian memaksimalkan potensi. Nah, itu harus ada, harus tahu prinsip itu. Terus kemudian ini ada sedikit pertanyaan juga boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Ini boleh. Pertanyaan yang pertama ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentu saja kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Pak Nadi itu tentang kompetensi inti coaching tadi Pak yang sudah disampaikan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang berikutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya. Ya baik Bu Mei. Jadi Bu Mei ingin mengembangkan dari 3 kompetensi itu tadi, yaitu diantara adalah kehadiran penuh, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih, kira-kira ini yang lebih spesifik yang mau Bu Mei kembangkan ini yang mana? Kira-kira nanti yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke ya. Jadi Bu Mei nanti yang lebih spesifik yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Mei. Nah, terus kemudian ini kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang yang diinginkan itu seperti apa? Saya pengennya nanti coaching itu sudah bisa mencari solusinya tentang permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya mau bagaimana yang akan dilakukan oleh seorang coach selanjutnya. Begitu Pak Nadi. Oke, siap. Jadi indikator ketercapaiannya adalah di saat coach itu nanti sudah menemukan solusi masalah sendiri.
Nah, siap Bu Mei. Terus kemudian memiliki rencana aksi dari solusi tersebut. Iya Pak, betul, Ya, betul sekali. Oke Bu Mei. Nah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terus nanti silahkan Bu Mei melakukan proses coaching dengan Pak Ahmad Taufik. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian nanti setelah Bu Mei selesai melakukan coaching dengan Pak Taufik, kita ngobrol lagi. Iya Pak, siap. Siap. Oke, terima kasih Bu. Sami-sami Pak Nadi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Mei. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Mei. Bagaimana dengan Bu Mei? Alhamdulillah saya sendiri baik Pak. Ngomong-ngomong, ada apa Pak Taufik tumben kok mencari saya? Iya Bu Mei, ini loh saya pengen sedikit sharing-sharing ngobrol dengan Bu Mei. Oh gitu, tapi gini Pak, nanti saya nggak bisa lama ya Pak, paling 10 menit atau 15 menit nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa Bu Mei. Ya. Pak Taufik mau cerita apa ya Pak ya? Ya begini loh Bu Mei, saya itu ada sedikit masalah sih Bu Mei. Pada kelas saya kan mengajar di kelas 1. Pada pembelajaran matematika itu ada sebagian murid saya itu kesulitan dalam pelajaran matematika, terutama pada materi Calistung seperti itu. Nah, ya mereka itu pada pembelajaran matematika itu takut gitu, sehingga karena rasa takut itu nilai-nilai itu di bawah KKM seperti itu Bu Mei. Oh jadi tadi menurut Pak Taufik itu anak-anak itu takut pada pelajaran matematika dan tadi disampaikan juga kalau nilainya anak-anak itu banyak yang di bawah KKM begitu ya Pak ya? Iya seperti itu Bu Mei. Kenapa Pak kira-kira kok bisa seperti itu ya Pak? Ya mungkin siswa murid saya itu mungkin ya karena takut karena pembelajaran matematika mereka nggak takut karena mungkin saya mengajarnya Bu Mei. Jadi mengajar saya itu dalam memberikan pembelajaran itu hanya memberikan penjelasan dan hanya menyampaikan secara mungkin ceramah, kemudian mendengarkan, dan mereka itu harus saya minta untuk harus tenang dan antang seperti itu. Oh gitu. Ini Pak, kita kan ngobrolnya cuma sedikit nanti ya, waktunya nggak bisa panjang. Nah, dari obrolan kita itu nanti apa yang ingin Pak Taufik dapatkan? Ya, saya berharap bisa mendapatkan apa itu solusi dari obrolan kita kali ini Bu Mei. Jadi solusi bagi murid saya supaya di kelas saya itu murid saya menyukai pembelajaran matematika seperti itu Bu Mei. Oh oke. Berarti solusi ya supaya murid Pak Taufik itu menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Begitu nih Pak? Iya seperti itu Bu Mei. Saya boleh tanya Pak Taufik, maaf ya. Pada saat mengajar itu Pak Taufik bagaimana Pak? Pakai metode atau strategi apa Pak? Pada waktu mengajar saya itu ya menggunakan metode atau strategi ya seperti begitu saja Bu Mei. Kemudian media yang digunakan apa Pak? Media saya itu hanya menggunakan buku, pakai teks seperti itu yang dari sekolahan seperti itu dan buku pendamping seperti itu. Oh begitu. Kemudian saya tanya Pak, materinya apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Materinya mengenai Calistung, mengenai apa itu bilangan, ya, terutama bilangan antara 1 sampai 10, bilangan 1 dan 10 mengenai bilangan seperti itu. Oh begitu ya Pak. Terus menurut Pak Taufik nih, anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami matematika itu yang seperti apa sih Pak Taufik? Ya, yang menyukai yang matematika itu ya yang bisa menyukainya itu yang antusias gitu, yang matematika yang anak-anak yang antusias dan fokus kepada pembelajaran matematika itu yang menyukai, yang lainnya itu belum seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi mereka itu nanti menyukai materi membaca dan menulis bilangan tentunya ya Pak ya, dari bilangan 1 sampai 10 tadi. Ya. Oke. Terus idealnya yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang dijelaskan Pak Taufik itu tadi
itu yang bagaimana Pak? Yang atau gini Pak, apakah itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Taufik itu kan idealnya sudah menyukai pelajaran dan memahami ya, fokus ya. Nah itu. Oke, terus murid-murid yang ada di level itu kan misalnya kita bilang di poin 10 ya, yang menyukai yang fokus itu dengan ya, yang sudah paham. Kemudian yang tidak memahami atau tidak menyukai itu di level 1. Kemudian yang bisa ada di level 10 ya Pak ya. Nah, menurut Pak Taufik sendiri, murid-murid Pak Taufik itu ada berada di level berapa Pak? Ya kalau sekarang yang saya amati murid-murid saya itu ya kalau memahami mungkin bisa 5 Bu, 5 di level 5 seperti itu. Nah nanti saya harapkan anak-anak itu bisa naik ke level 7 gitu. Saya harapkan seperti itu dari mereka menyukai dan fokus pada pelajaran matematika. Oke, nah menurut Pak Taufik tadi di level 5 ya, yang menyukai dan memahami materi. Apa kemungkinan murid-murid tadi bisa berada di level 10 Pak? Ya mungkin saja, tapi itu kan nanti butuh proses sebenarnya. Proses. Oh gitu ya Pak. Saya tingkatkan ke level 7 dulu. Oh gitu. Oke Pak Taufik. Nah berarti di level 7 di antara 10 ya Pak ya, melalui proses tadi ya. Nah menurut Pak Taufik tadi apa sih yang bisa Pak Taufik lakukan agar membantu murid kelas 1 tadi supaya berada di level itu dan dalam memahami materi bisa menyukai pelajaran matematika jadi antara 7 sampai 10 tadi itu Pak Andi. Nah itu bagaimana Pak? Begini Bu, dulu saya itu pernah mengajar pembelajaran bahasa Indonesia. Saya itu menggunakan media video pembelajaran. Di situ kan ada animasi, ya dan ada suaranya seperti itu. Nah ternyata anak-anak itu antusias dan fokus seperti itu. Nah apa mungkin ini saya nanti gunakan ya untuk pembelajaran nanti di matematika? Jika anak-anak antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, dicoba saja Pak. Kira-kira kedepannya bagaimana? Terus Pak Taufik apa yang akan dilakukan kalau sudah seperti itu? Oh ya, itu bisa saya coba itu ya, nanti membuat video pembelajaran mengenai mungkin bilangan tadi. Nah nanti saya bisa isi dengan suara saya sebagai wah itu ya anak-anak. Itu sangat bagus Pak, itu kreativitas penjenengan nanti bisa digali malah Pak dari situ. Seperti itu ya. Terus menurut Pak Taufik apa ukuran keberhasilan dari rencana tadi membuat video begitu Pak? Itu tadi rencananya Pak, indikator atau ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Ukuran atau tujuannya dari itu nanti ya anak-anak menjadi antusias dan fokus kepada pembelajaran matematika dan lebih lagi bisa memahami mengenai materi seperti itu. Jadi materi yang saya sampaikan tadi mengenai bilangan itu nanti anak-anak bisa memahami. Gitu ya Pak ya. Oke. Rencananya sudah baik Pak Taufik. Kemudian apa menurut Pak Taufik ada kendala nanti ke depannya Pak apabila penjenengan nanti menyiapkan kemudian memerlukan media-media, kira-kira gimana Pak? Ada kendala tidak Pak? Mungkin kendalanya waktu Bu Mei. Karena kalau kita membuat media pembelajaran itu kan kita harus menyiapkan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat video itu. Jadi medianya apa itu kan kita siapkan. Jadi waktu. Nah kalau kendalanya tadi waktu, mungkin ada teman atau seseorang yang bisa bantu Pak Taufik untuk mempersiapkan pembelajaran ini nanti? Mungkin teman saya dulu, mungkin Bu Tuti itu teman saya satu sekolah yang bisa membantu saya dalam menyiapkan media-media dan membantu saya dalam pembuatan video seperti itu mungkin mulai. Oh gitu ya Pak ya, Pak bagus itu Pak. Nah kira-kira Pak Taufik mau menerapkannya di kelas mulai kapan Pak? Mungkin Senin minggu depan mulai mungkin saya akan terapkan ke anak-anak ketika medianya sudah saya buat. Baik
Baik, semoga ide-idenya Pak Taufik nanti yang disampaikan anak-anak itu tadi lebih menyukai matematika ya Pak ya, melalui video. Nah, terus dapat memahami materi yang angka 1 sampai 10 tadi. Levelnya jadi 10 ya Pak ya. Bisa jadi 10. Ya. Oke. Baiklah Pak Taufik, kita sudah ngobrol nih. Kemudian apa yang Pak Taufik dapatkan dari obrolan kita ini tadi Pak? Ya alhamdulillah Bu Mai, saya mendapatkan pencerahan nih, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi dari awal. Terus kita ngobrol, ternyata saya mendapatkan solusi, yaitu mengenai bagaimana nanti anak-anak bisa antusias dan fokus dengan pembelajaran matematika ya dengan media video tadi. Tentu saja biar menyukai juga ya Pak ya. Ya, tentu saja menyukai. Ya, amin. Semoga tercapai ya Pak ya. Apa yang nantinya akan menjadi aksi rencananya Pak Taufik. Ya, kemudian akan meningkat kompetensi anak-anak. Ya, nilainya juga ya. lebih baik bisa paling tidak ya KKN. Ya. Ini Pak Taufik, saya kira waktu kita sudah ada 10 menit Pak. Ini saya ditunggu teman saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama pun saya yang ini mengucapkan terima kasih karena dari obrolan ini saya bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Sami-sami Pak Taufik. Monggo Pak Taufik, saya duluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mei, tadi sudah selesai menyelesaikan proses coaching dan Pak Taufik ya. Apa berjalan lancar nih? Ya Pak, nanti alhamdulillah tadi coaching kami berjalan lancar Pak. Oh iya Bu Mei, oke. Setelah melakukan observasi coaching tadi, ini ada beberapa yang mau saya tanyakan Bu. Itu yaitu pertanyaan pertama ini apa nih yang sudah didapatkan ini pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan baik. Oke. Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari koci sehingga koci menemukan masalahnya sendiri Pak tadi. Dengan cara memberikan gambaran, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan Bu Mei tadi, itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati nih. Ini ada beberapa catatan. Ini yaitu tadi Bu Mei memang sudah berhasil dan benar, yaitu menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tentang tujuan coaching, kemudian lalu mengidentifikasi masalah dan juga masalah-masalah yang dihadapi coaching tersebut. Kemudian ini Bu Mei juga sudah mengajarkan coaching untuk membuat rencana aksi, memancing coaching untuk berpikir, yaitu tentang membuat rencana aksi, dan juga sudah berhasil ini mengarahkan coaching ini untuk membuat rencana aksi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terus kemudian tadi berdasarkan pengamatan saya ini saya juga mendengar percakapan Bu Mei dan coaching ini sudah fokus, sudah hadir penuh, dan juga sudah mendengarkan aktif. Terus menurut saya ini juga Bu Mei sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan coaching sendiri ini juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Mei, sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, terus ini Bu, ini untuk kedepannya, ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mei kembangkan kedepannya setelah proses coaching? Tentu saja saya ingin mengembangkan kompetensi saya lebih jauh Pak nanti dengan memahami coaching melalui dengan alur tirta tadi, supaya saya bisa menerapkan di kegiatan-kegiatan pembelajaran saya di setiap harinya dan bisa berkolaborasi dengan teman di sekolah. Luar biasa Bu Mei. Jadi untuk kedepannya yaitu Bu Mei ingin
secara terus menerus ini menggunakan teknik coaching dengan alat kita. Iya Pak. Ya. Semoga sukses. Nah, untuk bisa melakukan coaching dengan alat kita ini. Nah, terus kemudian apa itu namanya? Saya terima kasih sekali kepada pemain karena dalam proses coaching ini saya sudah diberi waktu untuk ikut berpartisipasi, yaitu mengamati dalam perbincangan coaching. Oke Pak Nadi, sami-sami. Ya, Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah diberi masukan sama Pak Nadi dan motivasi agar nantinya saya bisa berkembang lagi dalam mengembangkan kompetensi di coaching ini tadi. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.